Oke. Selamat malam saudara-saudara. Kita akan bersama-sama ya melanjutkan dengan Matius 21 ya. Eh, Kesetiaan dalam ujian. Kita akan melihat lebih dahulu sebetulnya konteksnya ya. Matius 21 ini apa ya. Nah, saudara, Matius 21 itu boleh dikatakan terletak di minggu terakhir pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Ya, jadi sekali lagi dia sudah akan masuk ke Yerusalem, dia masuk ke Yerusalem dan tidak akan keluar dari situ lagi. Kita tahu ya. Nah, ini adalah klimaks perjalanan Yesus menuju salib. Jadi ini minggu terakhir dan menariknya di dalam Injil Matius kita akan melihat bagaimana tema-tema utama Injil Matius ya, Yesus Sang Raja, Anak Daud, anak Allah dan segala segala tema yang sebetulnya kita sudah nantikan begitu ya, itu disingkapkan ya di minggu terakhir dari pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini ya. Nah, ini boleh dikatakan adalah kesempatan terakhir Yesus untuk menyatakan identitasnya dan otoritasnya. Jadi selama ini Yesus sering berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa, karena belum waktunya. Nah, sekarang tidak ada waktu lagi, saudara sekalian ya. Jadi Yesus harus memberitahu dengan jelas siapa dia, apa yang dia bisa lakukan, dan apa otoritasnya, begitu ya. Jadi dia di sini akan bergerak dengan sangat-sangat terus terang ya, dan berkata-kata dengan terus terang dan tidak takut berkonfrontasi dengan orang-orang yang mau menghalangi dia atau bermufakat jahat terhadap dia ya. Nah, tentunya kita bisa expect ya, kita antisipasi yang memang kita sudah baca di Matius selama ini. Ketika Yesus menyatakan diri begitu jelas di minggu terakhir, tentu oposisi atau penolakan dari pemimpin agama juga akan terang-terangan. Ya, ini sudah tensinya naik, saudara sekalian ya. Dengan kata lain, pressure-nya ini naik, di mana Tuhan Yesus harus menggenapi kehendak Bapa, menyatakan siapa dirinya, dan menyelesaikan pekerjaannya, menyelamatkan kita. Dan iblis juga harus melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin melalui pemimpin-pemimpin agama yang menolak Yesus. Ya, di sini kita melihat ada konfrontasi, konteksnya ke arah sana. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya konteks geografis dan politik ini juga sangat penting. Apa konteksnya waktu itu secara waktu? Yesus memasuki Yerusalem pada Minggu Paskah. Dan apa signifikansi Minggu Paskah? Seluruh orang Yahudi, banyak orang Yahudi dari luar luar Israel itu harus berkumpul untuk merayakan hari raya Paskah, mempersembahkan korban ya. Jadi ratusan ribu bahkan ada yang mengatakan 1 juta. Tapi sekali lagi susah dihitung saudara sekalian ya ketika jumlah begitu banyak. Nah, intinya masa begitu banyak berkumpul luar biasa ya pada minggu terakhir itu, minggu Paskah. Nah, suasana saat yang sama kalau ada massa berkumpul, ini suasana politik tegang. Kenapa? Karena setiap kali massa berkumpul selalu ada harapan munculnya Mesias di mana mereka akan dibebaskan dari Roma. Jadi ini suasana politik yang sangat sensitif, yang sangat tegang, dan saat yang sama orang-orang juga kapan begitu ya? Kapan kami itu bebas merdeka? Kapan Mesias itu datang menolong kami? Jadi ini masa sensitif, saudara sekalian. Sebetulnya secara manusia, tentu Yesus bisa menghindari hal ini, mengatakan, wah jangan lagi masa-masa beginilah, sensitif begitu ya, nanti orang salah tangkap dan sebagainya. Tapi ini sudah tidak ada waktu lagi, saudara sekalian ya. Ini memang momennya, kesempatan Yesus bisa bicara sama ratusan ribu, kepada ratusan ribu orang begitu loh, menjangkau orang begitu banyak. Momen terakhir begitu ya. Nah, saat yang sama para pemimpin otoritas juga semakin merasa terancam. Yesus makin dikenal begitu banyak orang dan mereka takut sekali ya nanti tidak dipercaya oleh orang banyak lagi dan mereka lebih percaya Yesus. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang penggenapan rencana Tuhan di mana Yesus sengaja memilih waktu, lokasi, dan cara masuk ke Yerusalem untuk memaksimalkan ya dampak simbolis tindakannya supaya lebih banyak orang, paling makin banyak orang tuh tahu ya, itu dampak terbesar. Ya kan ada dua pertanyaan penting, saudara sekalian ya, bagi kita ya. Sebenarnya dalam hidup kita juga bisa melewati masa-masa itu. Dan dalam posisi seperti yang kita lihat di minggu terakhir pelayanan Yesus, itu ada dua pertanyaan penting. Ketika Tuhan menyatakan dirinya dengan sangat jelas, bagaimana respon kita? Ya, kita melihat orang banyak meresponi dengan hosana hosana begitu ya. Pemimpin agama meresponi dengan
penolakan begitu ya. Apa respon kita, saudara sekalian? Ya, ketika penyataan Tuhan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apakah kita tetap setia mengikutnya? Nah, ini adalah tema kita ya, kesetiaan dalam ujian. Nah, ternyata ketika Tuhan menyatakan diri, loh kok tidak seperti yang kita expect, begitu loh. Ya, orang banyak berseru Hosana, Hosana, mereka percaya Yesus Mesias, tapi ternyata Yesus bukan tipe Mesias seperti bayangan mereka. Apakah respon mereka dan apakah mereka tetap setia mengikuti Yesus? Kita akan lihat nanti sebenarnya tidak ya. Nah, saudara sekalian kita masuk ke dalam teks itu sendiri ya, Matius 21 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Saudara, jadi Yesus sudah mengatur cara masuknya ke Yerusalem dengan sengaja dan strategis. Kalau kita baca tadi, ya, dia mengatur waktunya dengan tepat. Artinya apa? Di sini kita melihat dia bukan orang yang kepepet, terpaksa, kebetulan, kecelakaan. Dia bukan korban kondisi. Dia raja yang mengendalikan sejarah. Dia atur waktunya, dia atur momentumnya, dia atur lokasinya dengan tepat, ya. Dan dia memerintahkan kedua muridnya itu untuk mengambil keledai ya. Artinya apa? Bahkan cara masuknya pun minta ke siapa, ngomong apa sama orang yang punya keledai itu Yesus atur semua. Jadi betul-betul Yesus in full control loh ini ya minggu terakhir ya. Di sini dia betul-betul eh, ya menyatakan bahwa dia ini mengatur semuanya sampai nanti kematian dia, saudara sekalian ya. Dan semuanya ini memang tujuannya untuk dilakukan secara terbuka agar identitas mesianiknya itu jelas. Jadi jangan orang menyangka lagi, oh anak Allah maksudnya apa ya? Oh anak manusia maksudnya apa? Enggak, ini Mesias begitu ya yang menggenapi seluruh nubuat perjanjian lama. Nah, ketika Yesus masuk naik keledai ini, itu adalah deklarasi. Waktunya tiba, janji Tuhan digenapi di Yerusalem. Ya, dan yang menariknya kita melihat Yesus memang menaik keledai, bukan naik kuda. Ya, dia masuk sebagai raja damai, bukan raja perang, saudara sekalian. Dia bukan mau kumpulkan atau buat tentara begitu, ya. Nah, artinya damai itu tidak takut dan tidak penakut begitu ya, melainkan berani menyatakan diri. Kalau kita memang niatnya damai, saudara sekalian ya, kita nggak perlu takut, ya kan? Nah, ini yang kita belajar dari Yesus kan. Di tengah ratusan ribu orang itu bisa ada provokator, apalagi ada imam-imam kepala, orang Farisi yang membenci Yesus. Sebetulnya itu posisi yang sangat menakutkan bagi Yesus ya secara manusia. Tapi dia tahu dia datang sebagai Raja Damai dan damai itu nggak takut, saudara sekalian ya. Uh, Justru damai itu tidak ada ketakutan, ya ada damai. Ya, damai sejahtera bagimu, jangan takut. Itu kan berhubungan, ya. Jadi di mana ada damai, di situ nggak ada ketakutan dan nggak perlu takut damai itu, ya. Dan kembali kita melihat bagaimana dia tadi memerintahkan muridnya mengambil seekor keledai yang tidak pernah ditunggangi, ya. Kalau kita misalnya lihat dari Injil lainnya, saudara sekalian, itu dijelaskan ya, keledai itu nggak pernah ditunggangi. Artinya apa? Ini melambangkan sesuatu yang memang spesial begitu ya, kekudusan dan kebaruan ya, set apart ya, nggak boleh dipakai untuk tujuan lain, untuk transportasi barang, untuk orang pinjam begitu ya, untuk jalan atau angkut barang nggak boleh begitu ya. Ini melambangkan bahwa memang tindakan Yesus ini, ketika Yesus masuk ini memang rencana khusus Tuhan begitu loh ya, nggak pernah dilakukan sebelumnya. This is something new begitu kan? Nah, Yesus yang kudus akan datang memulai sebuah kerajaan baru yang berbeda dari kerajaan duniawi. Karena dia tidak naik kuda perang, saudara sekalian ya. Dia naik keledai, ya. Artinya raja damai. Ini kan raja berbeda dari semua raja. Semua raja itu selalu mendapat kuasa dengan perang. Begitu ya, dengan membunuh lawan-lawannya. Raja ini raja damai Yesus. Dia mendapat kuasanya dengan mati, justru bukan dengan mematikan musuhnya, tapi dengan mengorbankan dirinya sampai mati. Jadi ini kerajaan yang berbeda, raja yang berbeda, cara masuknya berbeda, proklamasinya berbeda. Ya ini benar-benar dari sorga, saudara sekalian ya. Bukan made in the world ya, bukan buatan dunia. Lagi pula, memang ini sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Zakaria 9 ayat 9. Rajamu datang kepadamu, lemah lembut, dan mengendarai seekor keledai. Jadi betul-betul Yesus lakukan.
itu menggenapi Zakaria 9 ayat 9. Statement yang dia mau buat adalah I am the king, ya. Aku adalah raja, ya. Aku raja damai, begitu ya. Itu statement yang mau dibuat dan tidak diragukan lagi. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan siapa dia, saudara sekalian, ya. Nah, tentunya kalau kita belajar, saudara sekalian, apa yang murid-murid lakukan, begitu ya. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang memotong ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutnya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara sekalian, ketaatan para murid itu kan sebuah langkah iman. Kenapa? Karena betul-betul di sini murid-murid pertama kali disuruh melakukan perbuatan begini dan mereka tidak menuntut penjelasan. Tuhan, tumben, begitu ya. Dulu-dulu nggak pernah suruh kami ambil keledai, ini baru first time loh. Nggak pernah mereka tanya. Nggak pernah mereka sebut kata tumben. Nggak pernah mereka tanya apa maksudnya, begitu ya. Ini langkah iman. Mereka lakukan itu dan mereka merasakan juga waktu Tuhan sudah urgent sekali ya, sudah minggu terakhir, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat iman itu dari apa yang murid-murid kita pelajari dari murid-murid, itu dimulai dari langkah kecil sederhana. Just do it, begitu ya. Mungkin kita punya 1.001 pertanyaan kenapa for the first time minta kita cari keledai. Kenapa kita disuruh begitu ya. Kenapa Tuhan gak ambil sendiri. Kan orangnya kenal Tuhan. Suruh kita kan tak bingung. Saudara, semua pertanyaan logistik, semua pertanyaan why, itu nggak ditanyakan oleh murid-muridnya. They just do it. Ya, jadi itu langkah iman sebenarnya dari murid-murid kita belajar. Hal kecil tapi sebenarnya nggak kecil. Nah, kalau kita melihat di sini ketaatan itu mendahului penglihatan. Artinya mereka nggak bisa melihat apa kenapa Yesus suruh demikian. Tapi mereka taat ya, mereka melakukan itu. Dan setelah nanti mereka melakukan, mereka melihat penggenapannya, baru mereka akan memahami, mengerti ya. Jadi pemahaman itu akan mengikuti setelah kita taat. Begitu kan ya, hal itu terjadi. Nah, yang kita belajar di sini, saudara sekalian, Tuhan mau kita percaya ya, atau beriman ya, sebelum Dia menyatakan rencananya. Karena kalau Tuhan sudah menyatakan rencananya, ya sudah nggak perlu beriman, kan mata kita sudah lihat, begitu loh. Tetapi kalau Tuhan tuh belum menyatakan, nah itu kesempatan kita beriman. Dan iman itu mendatangkan upah dari Tuhan. Seperti Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa mau berpaling kepada Allah harus percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Jadi sebetulnya ketika Tuhan belum menggenapi depan mata kita, itu kesempatan kita beriman, kesempatan kita mendapatkan nantinya upah yang sangat besar ya, karena iman kita itu diupahi oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketaatan para murid juga dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi penggenapan nubuat dan deklarasi publik Yesus sebagai Mesias. Jadi mereka berbagian. Meskipun mereka tidak mengerti begitu ya, kenapa ambil dua keledai dari orang ini, siapa orang ini begitu kan? Lalu apa ininya dan sebagainya. They do it begitu ya. Jadi tanpa sadar mereka dengan iman tuh sudah berbagian dalam penggenapan kehendak Tuhan yang sangat penting untuk keselamatan dunia dan juga penyambil bagian dalam deklarasi publik Yesus siapa dia di minggu terakhir. Nah, tentunya kalau kita lihat setelah Yesus masuk mengendarai keledai yang diambil oleh murid-muridnya itu, saudara sekalian, itu respon banyak orang bervariasi. Ya, dikatakan mereka memperlakukan Yesus sebagai raja, membentangkan jubah, melemparkan ranting palem, begitu kan ya. Dan secara verbal, mulut mereka berteriak, Hosana kepada anak Daud. Anak Daud itu kan Mesias. Ya, Hosana itu artinya bukan terpujilah Tuhan saja. Lebih utama artinya save, begitu ya. Selamatkan kami, anak Daud. Tolonglah kami, anak Daud. Kami sangat tertindas. Nah, satu sisi ungkapan mereka bagus dan kita jadikan ini sebagai nyanyian. Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat maha tinggi. Itu baik, saudara sekalian ya. Tapi originalnya, dalam konteks orang-orang ini berseru Hosana, itu sebenarnya mereka punya ekspektasi keliru. Waktu mereka bilang Hosana, save us, begitu ya, selamatkan kami, maksudnya adalah usirlah penjajah Romawi. Angkatlah senjata untuk menantang, melawan, memberontak lawan mereka. Kami dukung Anda. Begitu ya, kira-kira begitu loh. Kalau Anda Mesias, Hosana, save us. Nah, ini adalah ungkapan hati, ekspektasi kepada Yesus, begitu kan? Sayangnya, ekspektasi keliru, saudara sekalian. Karena Yesus
Datang ke situ naik keledai bukan buat berperang, bukan buat mengusir Romawi, bukan buat menunjukkan kebencian pada orang Romawi, bukan. Justru untuk menyatakan cinta kasih pada semua orang, untuk menyerahkan dirinya sebagai korban, bukan mematikan lawannya, mematikan orang lain, bukan. Nah, ini kan membuat orang-orang ini ekspektasinya keliru dan akhirnya kecewa. Karena ternyata Yesus tidak seperti yang mereka harapkan, saudara sekalian, ya. Dan kalau kita belajar di sini, hati yang tidak tunduk pada Tuhan, itu akan mudah sekali berubah. Dari pujian, nanti berapa 5 hari kemudian jadi salibkan dia, salibkan dia. Sampai diberi kesempatan oleh Pilatus ya, mau Barabas atau Yesus, begitu ya. Barabas ini orang jahat loh. Kamu bandingkan sendiri, kamu biar nggak senang sama Yesus Nazaret, gimana pun dia orang bermoral. Ini saya ajukan pada kamu ya, penjahat, pemberontak ya, penyamun, perampok begitu kan ya. Coba antara dia sama Yesus mending mana? Mereka sampai pilih mending Barabas. Saudara bayangkan ya. Jadi orang kalau sudah kecewa, itu mereka gelap mata. Dan mereka kecewa bukan karena salah Tuhan pada akhirnya. Karena ekspektasi mereka keliru. Mereka sudah mengkotakkan Tuhan. Kalau Mesias dikirim itu harus bebaskan kami dari penjajah. Ajak kami perang. Begitu ya. Supaya kami mengalahkan musuh-musuh kami. Ini kan enggak. Raja damai. Yesus datang sebagai Raja damai. Mesias itu Raja damai. Anak Daud itu Raja damai. Bukan Raja perang. Nah, saudara sekalian sampai di situ. Kemudian Yesus melakukan tindakan. Kita membaca ketika dia masuk ke Yerusalem. Seluruh kota tuh gempar dan orang berkata, siapa orang ini? Orang banyak menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya. Nah, menariknya, kemudian kita masuk ke satu episode. Episode yang, wah ini luar biasa ya. Murid-murid Yesus saya rasa eh, tercengang-cengang melihat ini ya. Yesus membersihkan bait Allah, saudara sekalian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, minggu terakhir, Yesus tidak sungkan lagi. Ya, seperti saya katakan tadi, dia tidak tutup-tutupin lagi atau rahasia-rahasia lagi, melainkan dia terus terang menyatakan otoritasnya. Ya, di sini dia mengusir pedagang dan mengusir penukar uang, membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di pelataran bait Allah. Dia masuk ke halaman bait Allah. Di situ dia melihat orang berjual beli di halaman bait Allah. Apa maksud tindakan Yesus? Dia bukan emosi, sekedar emosi. Dia bukan hilang kontrol diri. Dia bukan kalap. Bukan, saudara sekalian ya. Dia betul-betul melakukan tindakan terukur sebagai raja dan imam sejati. Jadi problemnya apa? Bukan berdagangnya yang salah. Ya, Tuhan tidak pernah larang orang bisnis. Ya, di mana-mana bisnis itu pun ya Paulus juga berdagang tenda, begitu ya. Aquila Priscilla juga berdagang tenda, begitu ya. Banyak pedagang di Alkitab, banyak pedagang Kristen baik hari ini. Yang salah bukan berdagang, lokasinya dan dampaknya pada ibadah. Nah, saudara sekalian, ini yang menjadi salah. Jadi, jangan kita salah mengerti membaca ayat ini, saudara sekalian ya. Karena Yesus mengutip, rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa. Artinya apa, saudara sekalian? Di sini Yesus menegaskan bahwa bait Allah itu adalah rumahnya. Ya, itu rumah Bapa, tetapi itu juga dia ada sense of belongingness, begitu loh ya. Itu rumahku, begitu ya. Rumahku, tapi dia bicara Bapa, tapi dia juga memasukkan dirinya di sana, ya. Dan Yesus memasukkan ada masalah yang lebih dalam. Yesus tegur dan expose ya, bukan sekedar dia itu punya rumah Tuhan tuh punyanya begitu kan. Dia ada sesuatu masalah yang lebih dalam, yang lebih serius yang dia expose, yaitu apa? Di sini ada eksklusivisme suku. Bait Allah kan harusnya rumah doa segala bangsa. Kenapa cuma satu suku? Ya kan? Kenapa cuma Yahudi begitu loh? Harusnya kan semua orang bisa berdoa di sana ya. Eh, tapi karena ini menjadi eksklusif hanya untuk orang Yahudi, ya mereka bahkan tidak kasih tempat begitu loh untuk bangsa-bangsa lain beribadah dan berdoa di sana. Rumahku disebut rumah doa seluruh bangsa begitu kan, segala bangsa. Kenapa kamu hanya bikin itu jadi untuk satu suku yaitu Yahudi?
Yang kedua yang Yesus kecam di sini adalah komersialisasi ibadah. Ibadah menjadi cara mengeruk keuntungan materi. Seperti kita tahu, kenapa ada penukar uang? Karena mereka dengan mudah mengatakan koin-koin Romawi bergambar Romawi, Kaisar Romawi itu najis, haram, ya. Kalau mau masukkan uang ke bait Allah, harus koin yang keluaran bait Allah. Saudara, itu kan sebetulnya nonsens. Kenapa? Waktu itu Yesus diminta dipungut pajak bait Allah. Bea pajak, bea bait Allah. Kita ingat, Yesus ambil koin dari mulut ikan. Minta Petrus ambil koin. Dua untuk Yesus, dua untuk Petrus, empat keping. Dibayarkan. Itu kan gambar kaisar, saudara sekalian. Begitu misalnya ya. Eh, kenapa diterima? Mereka juga pakai begituan. Tapi mereka mempersulit dengan mengatakan ya bait Allah itu harus pakai currency atau mata uang bait Allah. Oh, kalau begitu saya punya mata uang Romawi gimana kan sehari-hari pakai Romawi. Harus tukar. Ya kalau tukar yang atur nilai tukarnya hari itu siapa? Ya mereka. Itu namanya mencari mengeruk keuntungan melalui valuta asing bait Allah, saudara sekalian. Ya, jadi mereka cari celah. Sebetulnya mereka terima koin Romawi kan nggak apa-apa. Uangnya toh bisa dipakai untuk memelihara bait Allah. Tapi mereka nggak merasa cukup, hanya persembahan. Harus cari cuan dari nilai tukar yang mereka atur dan mainkan setiap hari. Ini komersialisasi ibadah, saudara sekalian ya. Dan kita belajar di sini. Secanggih apapun ekonomi dunia sekarang, metode ini, metode itu, kita harus sadar. Ibadah gereja itu bukan komersil, saudara sekalian ya. Dia tidak selalu bisa dihitung dengan berapa keluarnya, berapa masuknya, investasinya bagus apa enggak, jangka panjang gimana, returnnya. Nggak boleh kita tanya-tanya kayak begitu sebetulnya ya. Kalau bicara pelayanan sama bicara gereja tuh nggak boleh bicara begitu. Kita ada hikmat, harus mengelola keuangan, tapi jangan komersial. Jangan komersial. Karena yang namanya gereja itu non-profit, saudara sekalian ya. Baru disebut gereja, disebut yayasan. Kalau pikirannya sudah profit, itu sudah nggak benar. Apapun itu, saudara sekalian ya, tidak boleh dikomersialisasikan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Dan yang kita lihat Yesus kecam juga di sini adalah marginalisasi atau peminggiran, penyingkiran orang luar. Saudara tahu halaman bait Allah dikhususkan untuk orang non-Yahudi karena mereka kan haram, tidak najis, tidak boleh masuk ke bait Allah, hanya boleh di halaman. Oke, mereka bisa berdoa di sana. Di situ pun nggak bisa berdoa karena ada kambing, ada domba, ada merpati, ada penukar uang. Berisik sekali orang berdagang. Bagaimana orang bisa berdoa? Oh, nggak apa-apa. Mereka non-Yahudi kok. Bukan untuk mereka bait Allah. Kan untuk kami Yahudi. Nah, Yesus ingatkan. Rumahku adalah rumah doa buat segala bangsa. Kamu pakai halamannya buat menyamun. Begitu ya. Tukar uang, cari keuntungan dari nilai tukar uang. Orang dari luar bawa binatang mau dipersembahkan dibilang cacat. Kalau mau yang certified tidak cacat, beli dari kami. Harganya berapa kali lipat. Itu mereka semua peras rakyat yang mau beribadah. Mereka mempersulit rakyat yang mau beribadah. Dengan mengeruk keuntungan, baru mereka boleh mempersembahkan korban. Mereka pasti cari-cari kesalahan. Oh, dombanya nggak boleh nih, bawa dari jauh, sudah cacat. Ini kami pegang ini sudah patah tulangnya. Tuhan nggak berkenan ya. Beli dari kami, semuanya sudah certified, ya, sempurna, tidak bercacat. Saudara, apa itu? Dan mereka pakai halaman bait Allah yang dikhususkan buat doa bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu untuk dagang. Siapa bisa berdoa kalau dengar suara kambing domba begitu? Nggak ada yang bisa berdoa. Ya, jadi mereka nggak peduli pada misi bait Allah, mereka nggak peduli pada misi mereka menjangkau semua bangsa. Mereka cuma peduli kantong mereka sendiri. Dan ini semua berhubungan, eksklusif, komersial, ya singkirkan orang lain yang berbeda. Itu semua jadi satu paket, saudara sekalian ya. Dan tentunya di sini kita sampai kepada jantungnya, kemunafikan pemimpin rohani yang dengan mulut mengajarkan kebenaran, tapi pura-pura menutup mata tidak melihat praktek yang melanggar prinsip dan tujuan bait Allah. Apa mereka tidak tahu bangsa-bangsa lain nggak bisa berdoa kalau banyak suara kambing di situ, banyak orang tukar uang, suara koin, berisik begitu ya, nego apa ya, uh, misalnya tawar menawar ya, ada yang mungkin ribut lagi. Siapa bisa berdoa dalam keadaan begitu? Tapi mereka mengatakan, wah ya kami tetap menjalankan misi. Saudara, ini empat hal ini Yesus kecam.
Ya, dia tegur itu betul-betul ini akarnya. Dan ini sangat relevan juga ya karena bagaimanapun kita hidup tidak bisa menghindari uang. Kita menjalankan pelayanan nggak bisa menghindari uang. Tapi kita harus jelas garisnya. Mana itu memang pengeluaran untuk pelayan, mana komersialisasi. Ya, mana pelayanan ini betul-betul untuk menjalankan misi Tuhan, mana untuk eksklusivisme sekelompok orang, begitu loh. Mana nih benar-benar sesuai dengan integritas dan pikiran motivasi, prinsip firman Tuhan, mana yang cuman lip service doang, kemunafikan begitu ya. Jadi itu kita belajar dari apa yang Yesus bongkar dan dia menyatakan, saya punya otoritas nyatakan ini rumah saya loh. Ya, that's my house. Dan saya mau kasih siapa doa, saya mau usir siapa, that's my right. Begitu kan? This is my house. Jadi itu yang kita harus ingat, gereja itu rumah Tuhan. Dalam pengertian punyanya Tuhan. Tugas umat Tuhan, tugas jemaat adalah, tugas kita semua adalah menjaga agar jangan sampai terjadi empat hal ini, saudara sekalian. Jangan ada eksklusivisme suku, jangan ada komersialisasi ibadah, jangan ada marginalisasi orang luar, dan jangan sampai kemunafikan menjangkit pemimpin rohani. Ya, begitu kira-kira yang Yesus mau tegaskan, saudara sekalian, di dalam pembersihan bait Allah ini. Nah, saudara sekalian tentunya tindakan Yesus yang frontal ini, yang tentu murid-muridnya saya yakin kaget, begitu ya, menimbulkan pertanyaan, siapa kamu? Begitu kan kalau kasarnya ngomong ya. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dari Allah dan mereka disembuhkannya. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya, anak-anak yang bersujud dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ya, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus pada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut-mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, Yesus kan mengusir pedagang yang seharusnya memang tidak ada di sana, ya. Dia menciptakan kontras, ya. Saudara, Yesus secara otoritatif merebut kembali rumah Bapaknya dari sistem korup yang mengeksploitasi umat Allah. Ratusan tahun atau puluhan tahun, begitu ya, puluhan tahun lah kira-kira ya. Itu mereka sudah diperas begitu ya oleh pemimpin agama. Begitu kan? Mau ibadah dipersulit. Begitu kan? Kambingnya, dombanya itu cacat ya, jadi beli dari kami. Uangnya itu haram, tukar dari kami, nilai tukar kami tentukan ya. Hari ini naik turun kami yang tentukan. Itu berpuluh-puluh tahun mereka tuh diperas dan Yesus sekarang merebut kembali. Karena dia mengusir semua, begitu ya. Dan dia bertindak sebagai hakim yang menyatakan penghakiman bagi ibadah palsu. Ini ibadah apa? Mencari keuntungan begini ibadah apa? Ini ibadah palsu, pakai nama Tuhan, bilang persembahan, tapi sebetulnya bukan betul-betul untuk Tuhan ya, tapi untuk kantong sendiri ya. This is ibadah palsu dan Yesus mengecam dan menghakimi ibadah palsu. Sebaliknya, yang dianggap najis nggak boleh masuk ke bait Allah, orang buta, orang lumpuh, itu dilarang masuk loh, saudara sekalian ya. Yesus malah welcome. Ya, jadi belas kasihan Yesus itu adalah kunci orang yang tidak bisa layak, yang tidak layak bisa datang pada Allah. Sebenarnya, kalau bukan tindakan Yesus, orang buta, orang lumpuh will never enter the temple. Nggak bisa masuk bait Allah, saudara sekalian. Mereka pasti cuma di luar. Seperti pada waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, begitu ya. Di mana? Ya di luar kan. Mana bisa mereka masuk ke bait Allah? Tapi sejak Yesus ini, saudara sekalian ya, dia welcome orang-orang yang sebetulnya dianggap najis. Jadi orang-orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat bilang, bau binatang cacat tidak boleh. Ya, Tuhan layak dapat yang terbaik. Iya, itu katanya bagus, saudara sekalian perkataannya sangat rohani. Tapi ujung-ujungnya dia harus tukar sama dia. Oh, yang kamu bawa semuanya cacat ya, harus beli dari kami. Orang sudah jauh-jauh bawa kok. Uangnya sudah pas-pasan, suruh beli dari mereka dengan harga yang keterlaluan harganya, begitu kan? Sudah pasti mereka cari untung. Iya kan, untuk Tuhan kamu kan harus bayar harga dong, begitu kan? Tapi itu tuh kantong mereka. Saudara sekalian, jadi mereka lakukan ini dan mereka tuh malah tidak memperbolehkan ya orang buta, orang lumpuh datang. Tapi Yesus luar biasa dengan belas kasihannya, mereka datang dan pedagang-pedagang ini, orang-orang yang menghalangi bait Allah, begitu ya, menghalangi orang ibadah bait Allah malah diusir, ya. Dan kemudian ada anak-anak begitu ya, anak-anak berseru, Hosana bagi anak Daud. Nah, orang-orang Farisi jengkel begitu ya, anak-anak tahu apa? Iya kan? Anak-anak tuh tahu apa? Ternyata Yesus itu bukan hanya menjangkau ya orang macam-macam orang, orang non-Yahudi, misalnya orang lu buta, orang lumpuh, sekarang anak-anak.
Ya. Nah, saudara sekalian, ini kan Yesus ketika mendengar suara, ketika orang Farisi atau ahli Taurat itu, imam kepala ahli Taurat mendengar pujian anak-anak begitu ya, eh, mereka jengkel begitu kan. Tetapi Yesus mengatakan, baca Alkitab. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kamu nggak baca itu? Yesus kutip Alkitab untuk membuktikan bahwa pujian anak-anak yang innocent itu, yang nggak tahu apa-apa, lebih berharga daripada approval pemimpin agama yang munafik. Saudara, tentu Yesus ketika membersihkan bait Allah, itu orang-orang tidak senang. Ya, pemimpin agama tidak senang. Mereka pasti ngomong yang jelek tentang Yesus. Tapi anak-anak senang, begitu kan? Dan Yesus mengatakan, ya lebih baik kita tidak perlu pusing dengan approval pemimpin-pemimpin agama begitu ya. Anak-anak kan bicara apa adanya ya. Dan di sini kita melihat Yesus mengekspresikan kemarahan pada penyimpangan ibadah. Satu hal kita belajar tentang sifat Tuhan ya. Tuhan itu serius terhadap integritas dan kesucian ibadah. Jadi sikap yang meremehkan ibadah, yang merancang ibadah semaunya, begitu ya, yang ibadah tanpa persiapan, begitu kan. Saudara itu berlawanan sekali dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan soal keseriusan ibadah. Ya, karena Tuhan sendiri sangat serius kepada integritas dan kesucian ibadah. Nah, memang timingnya di sini Yesus nyatakan itu, ya. Nah, bagi Yesus, saudara sekalian, kalau kita belajar dari sini, sebenarnya bagi kita belajar juga ya, kemunafikan, ya, tapi menggunakan topeng ibadah, itu lebih berbahaya daripada dosa terang-terangan. Karena pelakunya merasa tidak bersalah, merasa beribadah, merasa melayani Tuhan, itu yang berbahaya. Orang yang dosa terang-terangan, itu dia tahu dia berdosa. Soal dia nggak mau bertobat, dia tahu konsekuensinya, begitu ya. Tapi yang celaka kan orang yang merasa diri beribadah, merasa diri melayani Tuhan, tapi sebetulnya mereka itu hanya topeng. Mereka itu tidak merasa bersalah, nggak merasa perlu bertobat, begitu ya. Apa insentifnya mereka harus bertobat? Mereka merasa dan dilihat sebagai orang beragama kok. Dilihat sebagai orang saleh, sebagai orang yang rohani. Apa insentifnya mereka bertobat? Orang yang berdosa terang-terangan, koruptor, begitu ya, pembunuh, perampok, itu masyarakat langsung bilang, ini kan orang-orang sampah masyarakat. Itu ada insentif masih bertobat. Saya tidak mau hidup seperti ini, saya mau berubah, saya nggak mau jadi sampah masyarakat. Nah, orang-orang ini apa insentif bertobatnya dari sudut manusia? Nggak ada, saudara sekalian. Malah mereka akan memperpanjang, mengulang-ulangi siklus seperti ini. Nah, itu berbahaya sekali. Ya, itu berbahaya sekali. Itu sebabnya Yesus menegaskan di sini keutuhan, kekudusan, integritas ibadah harus dijaga baik-baik dan serius. Ya, bukannya kita beribadah dengan takut dan sebagainya, bukan, tapi kita serius, kita menjaga misalnya ya, kewibawaan ibadah, begitu loh ya. Jadi ini kita belajar dari sikap Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat yang ke-18 ya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Saudara, Yesus lapar, ya, mungkin ya setelah kegiatan pelayanan yang cukup intens begitu ya, membersihkan bait Allah. Lalu dia mendatangi pohon ara yang berdaun lebat, ya, tetapi tidak berbuah. Saudara, itu sangat make sense kenapa? Karena itu bukan musim ara. Ya, sebelum ada buah ada daun dong, begitu ya. Daunnya kan lebat, baru nanti tiba waktunya berbuah, ya. Tapi sebenarnya tindakan Yesus ini sebenarnya ada alasannya juga. Kenapa? Meskipun belum berbuah, harusnya sedikit buah muda itu sudah muncul, ya. Tapi pohon ini tidak ada. Dan Yesus mengutuk pohon ara ini dan seketika itu dia menjadi layu, ya. Jadi artinya apa? Ini tindakan simbolis. Yesus sungguh-sungguh mencari buah kebenaran di antara umat Israel. Tapi daunnya tebal sekali. Daun agama, daun bait Allah, daun ibadah, daun Taurat, begitu ya. Daun-daun kesalehan, itu tebal sekali tapi nggak ada buahnya. Semuanya cuma simbolik dan permukaan fenomena saja. Tidak ada esensinya, saudara sekalian. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara
Bukanlah orang lagi marah-marah, lagi lapar, nggak ada makanan, dia marah, dia kutuk. Bukan, saudara sekalian. Ini tindakan simbolik untuk mengatakan, ribuan tahun saya cari buah di antara umat yang aku invest, ya, dengan segala pengorbananku, tidak ada buahnya. Apa yang harus kulakukan kalau pohon ini sudah ribuan tahun, hanya daun saja nggak ada buah? Jawabannya tebang. Pohon itu lebih baik ditebang. Kan begitu, saudara sekalian. Dan Yesus melakukan tindakan simbolis mengutuk pohon ara ini. Dan betul-betul untuk pohon ara itu literally secara harfiah mati, saudara sekalian. Dan itu yang membuat murid-murid takjub begitu ya. Luar biasa Tuhan. Pohon begini tebal, kita kalau pakai mesin gergaji, mesin potong pun takes time begitu ya. Nggak bisa langsung begitu kan. Ini oleh Yesus langsung kering semuanya. Jadi apa yang kita belajar dari simbol ya, tindakan simbolis yang Yesus lakukan di sini? Saudara hati-hati dengan PHP ya, false hope, pemberi harapan palsu. Jangan sampai orang jadi PHP dan jangan mem-PHP-kan orang. Maksudnya apa saudara sekalian? Pohon ara itu selalu dan sering digunakan melambangkan Israel. Namanya Israel itu anak-anak Allah. Ada kaitan dengan El, yaitu Allah, begitu kan ya. Jadi orang expect apa? Orang berharap apa dari Israel? Berharap umat Tuhan. Begitu ya. Orang yang mengerti Taurat, yang menghidupinya, memperkatakannya siang dan malam, merenungkannya siang dan malam, dan sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat. Orang expect seperti itu, Tuhan expect seperti itu. Namanya ini umat pilihan. Tetapi yang ditemukan cuman komersialisasi ibadah, kemunafikan pemimpin, eksklusivisme, begitu saudara sekalian ya. Yang ditemukan hanya demikian. Dan menyingkirkan orang luar. Begitu marginalisasi. Begitu kan orang yang semestinya bisa datang pada Tuhan. Ini adalah false hope. PHP. Harapan palsu, saudara sekalian. Ya. Dan kalau kita melihat, ini adalah tindakan menghakimi bait Allah. Yaitu apa, saudara sekalian? Ya. Eh, Bait Allah itu megah dari luar. Tapi tidak ada atau kehilangan arti dan tujuan ibadah. Demikian pula pelayan-pelayannya, para pemimpin agama. Memiliki penampilan yang saleh, tapi tidak menghasilkan kasih dan keadilan. Tapi murid-murid, saudara sekalian, takjubnya apa? Mereka tidak, mereka tidak terlalu memikirkan makna simbolis tindakan Yesus ya, seperti yang kita bahas. Mereka lebih takjub kepada, wah, hebat sekali. Pohon ara jadi kering begitu ya. Nah, di sini Yesus gunakan kesempatan mengajarkan tentang iman. Daripada Yesus memarahi mereka soal nggak nangkep ya kamu artinya ya. Yesus tidak marahi karena sudah minggu terakhir ya, saudara sekalian ya. Dia sekarang nggak jadikan itu sebagai jembatan mengajarkan iman ya. Sebetulnya murid-murid itu sangat dangkal. Seharusnya kan membaca apa arti tindakan mengutuk pohon ara. Kenapa udah bukan musim ara, dan pasti nggak ada buah ara yang matang. Kenapa Tuhan Yesus marah-marah kutuk? Seharusnya mereka mempertanyakan itu supaya belajar artinya. Tapi tidak. Mereka terpesona oleh pohon ara bisa dikutuk mendadak jadi kering. Kita bisa dapat kuasa seperti itu gimana caranya? Saudara, itu sebabnya Yesus tidak marahin mereka. Tapi Yesus tidak mau mereka fokus pada mujizat. Yesus mau mereka fokus pada iman. Ya, karena itu Yesus jawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya atau beriman dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara, tapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh iman atau kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi Tuhan Yesus mengalihkan perhatian mereka dari entertainment ya, dari hal-hal yang spektakuler seperti mengutuk pohon ara kembali kepada topik iman, begitu loh ya. Iman yang terkoneksi dengan kehendak Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas, jauh melampaui atau lebih besar daripada kemampuan mengutuk sebuah pohon sampai mati. Jadi Tuhan Yesus mengatakan jangan fokus kepada hebat ya pohon ara bisa mati, caranya bagaimana? Fokus pada esensinya. Iman yang terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau iman itu selaras dengan kehendak Tuhan, apapun terjadi, apa yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan, kamu berkata kepada gunung ini, gunung apa di bait Allah? Kemungkinan besar Yesus bicara bait Allah sebagai gunung. Ya. Maksudnya apa, saudara sekalian? Maksudnya bait Allah itu jadi hambatan dan batu sandungan. Ya, ini agama palsu.
Ini gedung besar sekali, bukan tolong orang lebih dekat sama Tuhan. Ini bikin orang tersandung begitu ya. Jadi tidak kenal Tuhan yang sejati seperti apa. This is a mountain of problem, begitu kan ya. Ini ada sebuah gunung masalah, saudara sekalian. Bait Allah itu is a big problem, begitu ya. Tapi kalau kamu punya iman yang terkoneksi dengan Yesus Kristus, kamu bisa mengalahkan agama palsu meskipun gedungnya besar. Itu gunung maksudnya, saudara sekalian ya. Jadi iman yang tulus memiliki kuasa meruntuhkan benteng kemunafikan agama sebagus apapun, semahal apapun jubah agama itu. Ya, sistem bait Allah yang komersialisasi sudah sangat kompleks. Tukar uang dapat untung, jual kambing domba, jual domba yang tidak bercacat dapat untung, begitu ya. Dan siasat-siasat lainnya untuk make money, kamu bisa kalahkan dengan iman. Kamu jangan takut melawan uang gitu banyak. Kamu jangan takut melawan sistem yang begitu sangat powerful. They're nothing. Ah, betul aja saudara sekalian ya. Tahun 70 Masehi hancur bait Allah, sistemnya hilang semua. Mana praktek itu sampai sekarang tidak ada. Begitu kan? Artinya yang kita melihat hanya dengan iman kepada Yesus, gunung ini bisa dikalahkan. Agama palsu ini, ibadah palsu, ibadah komersial ini bisa dikalahkan. Itu sebabnya kita harus tetap setia di dalam memegang prinsip-prinsip firman Tuhan, dalam ibadah, dalam melayani, sehebat apapun dunia, saudara sekalian ya, merancang sistem mereka yang melawan Tuhan, pasti mereka kalah. Seperti Yesus sudah janjikan di Matius 16, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, alam maut pasti hancur. Ya, tidak akan bisa meruntuhkannya. Gereja pasti menembus, destroy pintu gerbang neraka. Ya, jadi di sini ada optimisme yang luar biasa. Kalau kita beriman, kalau kita punya iman sekecil biji sesawi sekalipun, kita tidak beranjak dari prinsip firman Tuhan, dari fondasinya, saudara sekalian. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi. Ya, jadi doa dari iman yang sejati itu menginginkan apa yang Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Ya, jadi itu kuncinya, saudara sekalian ya, iman kepada Tuhan dan kepada kehendaknya yang terbaik. Ya, tentunya seperti tadi kita sudah sebutkan sempat, saudara sekalian, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang Yesus lakukan di bait Allah, menimbulkan pertanyaan. Begitu ya, siapa engkau bisa berbuat begini? Siapa kasih kamu otoritas? Balikan meja, usir kambing domba, kamu pengurus bait Allah, kamu ketuanya. Saudara sekalian, itu pertanyaan yang sangat sinis ya. Mereka nanya seperti itu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Ketika dia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala beserta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang beri kuasa itu kepada kamu? Ya, ini sudah konfrontasi terbuka ya. Who are you? Who gave you that authority? Kamu tuh punya kuasa apa? Bisa usir-usir. Itu kami yang tetepin pedagang boleh nggak boleh. Kami yang tetepin tukar uang boleh nggak boleh. Kamu tuh siapa? Begitu kan? Ini konfrontasi. Bukan pertanyaan sopan loh saudara sekalian ya. Ini konfrontasi dan bisa dimengerti. Mereka tanya Yesus to the point. Siapa kamu? Begitu kan? Berani-berani begitu. Saudara, mereka datang dengan sebagai utusan resmi Sanhedrin. Ya, artinya apa? Mereka tidak main-main. Ini sudah menyangkut siapa yang punya kuasa lebih besar. Ya kan? Kamu masuk bait Allah, main begitu saja, begitu ya. Mutar balikan apa? Meja penukar uang, usir kambing domba begitu kan? Oh, main power ini ya sekarang ya. Oke, kami juga main power. Maka mereka kirim utusan resmi Sanhedrin, saudara sekalian. Nah, mereka tanya, kami diutus resmi Sanhedrin, suratnya ini. Kamu siapa yang utus? Mereka menantang Yesus, saudara sekalian ya. Artinya apa? Mereka kan nggak peduli kebenaran. Substansi yang Yesus lakukan kan benar. Kalian membuat ibadah komersialisasi, menjadi komersial ya. Kalian tuh menolak bangsa-bangsa lain yang Tuhan undang untuk berdoa, begitu kan? Lalu kalian juga bermain di balik kemunafikan, jubah kemunafikan. Mereka nggak mau bicara substansi, mereka nggak mau bicara kebenaran, mereka bicara prosedur. Suratnya mana sehingga kamu bisa mengobrak-abrik bait Allah? Kami ada suratnya di utusan Hedrin. Kamu suratnya mana? Saudara, orang kalau sudah tidak peduli kebenaran, hanya cari-cari prosedur, itu tanda. Itu tanda, ya. Dia tidak sedang melakukan kehendak Tuhan, ya. Dan Yesus mengatakan, oke, saya akan jawab pertanyaan itu. Emang pertanyaan sulit tuh ya. Bukan nggak sulit sih, cuman jawabannya bagaimanapun Yesus akan dijebak begitu kan ya. Yesus tanya balik, saudara sekalian. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepada kamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, saudara sekalian, pertanyaan simpel.
Baptisan Yohanes dari mana asalnya? Dari sorga atau dari manusia? Wah, ini pertanyaan luar biasa. Simple tapi luar biasa. Karena menyentuh akan dosa orang Farisi. Yaitu apa? Kalau mereka bilang jawabnya polos begitu ya, dari sorga dong, kan Yohanes diutus dari Tuhan, menggenapi, sebagai nabi yang menggenapi nubuat di perjanjian lama, begitu kan, Yohanes Membaptis. Kalau mereka jawab dari sorga, loh, Yohanes itu kan mengatakan inilah anak domba Allah, yaitu Yesus. Kenapa nggak percaya Yohanes? Kalau Yohanes kamu percaya diutus oleh Allah, kenapa Yohanes tunjuk orang percaya pada Yesus, suruh orang percaya pada Yesus, kalian tidak percaya padaku? Wah, kita nggak bisa jawab dari sorga, nggak bisa polos ini. Kalau kita jawab dari manusia, kita dilempari batu. Berarti kita ini orang ateis, nggak percaya Tuhan. Kok Yohanes sudah jelas dikirim Tuhan, kita bilang dari manusia. Berarti kita ini orang ateis, orang sekuler, rakyat pasti marah dan menolak kita. Ini semua orang sekuler, orang ateis yang munafik pakai jubah agama, tapi nggak percaya Tuhan. Wah, celaka kita bisa hilang pekerjaan. Maka mereka berembuk, saudara sekalian. Ini dilema buat mereka, begitu ya. Lalu mereka bilang, beginilah konsensus kita jawabnya. Nggak tahu. Saudara sekalian, apa yang kita belajar di sini? Pertanyaan itu kadang-kadang nggak perlu dijawab. Tapi pertanyaan yang tepat itu menyingkapkan hati manusia. Nggak bisa dijawab tanpa menelanjangi diri. Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan yang tepat menyingkapkan hati manusia. Dan Tuhan sering kali tanya seperti itu. Seperti Adam Hawa baru berdosa. Mendengar Tuhan jalan di Taman Eden, mereka takut. Tuhan tanya, di manakah engkau? Saudara, pertanyaan simpel. Mau dijawab apa? Mau dijawab apa oleh Adam Hawa? Itu pertanyaan luar biasa. Pertanyaan tepat menyingkapkan kondisi dan hati manusia. Dan Tuhan tanya seperti itu, ya. Nah, para pemimpin terjebak dalam kepentingan politik mereka sendiri, betul saudara sekalian ya. Jadi artinya mereka kenapa nggak berani jawab? Karena mereka takut kehilangan popularitas daripada mencari kebenaran. Mereka rela kelihatan bodoh, ngomong nggak tahu. Kok pemimpin agama nggak tahu baptisan Yohanes dari mana? Bayangkan orang saya sekolah teologi begitu ya, berapa S begitu kan, lalu ditanya Alkitab itu ada kitab Yohanes nggak? Lalu saya jawab nggak tahu ya, ada nggak ya? Saudara, bagaimana mungkin orang bisa berkata begitu sebagai orang yang sudah sekolah begitu kan? Nggak mungkin kan? Tapi mereka lebih rela kelihatan bodoh daripada ketahuan. Mereka itu korup ya. Ya, karena mereka menolak menjawab, ya mereka mengatakan, oh kami nggak tahu dari mana Yohanes. Saudara, Yesus tidak mau nge-push ya. Yesus tidak mengatakan, hai orang munafik ya, kamu tahu sebenarnya dari mana. Kamu jawab nggak tahu itu kamu bohong. Yesus nggak mau begitu ya. Yesus cuma katakan, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepada kamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, dan mereka tidak bisa mendapat berkat rohani dari Kristus karena hati mereka tidak terbuka. Mereka tanya Yesus dengan motivasi tidak benar sehingga mereka tidak dapat jawaban yang membawa berkat ya. Jadi yang kita pelajari di sini apa saudara sekalian? Otoritas sejati bukan datang dari jabatan atau gelar. Mereka mempertanyakan dengan kuasa mana Tuhan ya Tuhan Yesus lakukan? Apa gelar kamu? Apa jabatan kamu di Sanhedrin? Who are you? Kamu itu kan orang luar. Oh, otoritas sejati bukan datang dari jabatan atau gelar, tapi dari karakter dan kebenaran. Sehingga mereka takut pada orang banyak ya. Meskipun secara struktur Yesus bukan Sanhedrin, tetapi mereka semua takut pada Yesus karena dia berdiri di atas kebenaran. Dan dia punya karakter yang setia dan tidak kompromi, saudara sekalian ya. Nah, ketika kita menolak mengakui kebenaran, seperti misalnya orang-orang Farisi imam kepala tadi, karena takut konsekuensinya, kita kehilangan akses pada wahyu Allah selanjutnya. Sebetulnya, kalau mereka berani jawab pertanyaan itu, oh ya baptisan Yohanes dari sorga dong. Kenapa kamu nggak percaya pada dia? Iya, kami minta maaf, kami nggak percaya. Lalu, tapi sekarang Tuhan nyatakan, dengan kuasa apa Tuhan lakukan? Itu Tuhan nyatakan pasti. Jadi kalau orang mau mengakui kebenaran, mengakui dosanya, minta maaf, ngaku salah, minta ampun, Tuhan nyatakan selanjutnya. Nah, orang Farisi kan tidak mau ngaku, malah pura-pura bodoh mengatakan kami nggak tahu. Ya nggak ada next revelation. Stop sampai di pertanyaan aja. Dengan kuasa mana kamu melakukan itu? Yesus nggak jawab. Jadi mereka tetap di dalam kebutaan rohani, ya. Nah, saudara sekalian, setelah bagian ini, Yesus masuk ke dalam perumpamaan tentang dua anak, ya. Dua anak dan perumpamaan tentang kebun anggur. Nah, ini kita lihat secara ringkas ya. Ah, Yesus mengatakan
Apa pendapatmu tentang ini? Seorang punya dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak sulung berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tapi ia tidak pergi. Lalu jawab orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata juga demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, namun kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya." Saudara, perumpamaan sederhana. Ayah suruh dua anak kerja di kebun anggur. Anak pertama bilang, "Ya Bapak, sangat manis mulutnya," tapi nggak dijalankan. Lip service begitu kan ya. Anak kedua keras kata-katanya, nggak mau begitu ya. Tapi kemudian menyesal dan pergi bekerja. Ini aplikasi yang mengejutkan ya kalau kita lihat saudara sekalian ya. Yaitu apa? Beda keduanya ada di hati ya. Yaitu apa? Masalah hati yang keras ya. Mulut manis, satu hati keras begitu ya. Yang satu lagi hati yang lembut meskipun mulutnya terlalu cepat bicara ya. Saudara, para imam dan tua-tua eh, itu anak pertama. Mulutnya mengaku melayani Tuhan ya, tetapi sebetulnya mereka menolak bertobat ya. Pemungut cukai pelacur itu anak kedua. Awalnya menolak Tuhan, tapi bertobat karena pemberitaan Yohanes. Nah, ini penting ya. Yang jahat, pemungut cukai dan pelacur, lebih dulu masuk kerajaan Allah daripada yang beragama, para imam dan tua-tua. Jadi, apa yang kita bisa pelajari di sini? Bukan soal dosa masa lalu. Oh, dia dulunya pemungut cukai, dia dulunya pelacur. Bukan soal masa lalu. Apa yang dilakukan sekarang untuk masa depan? Tuhan panggil bertobat, apa responmu? Begitu ya. Saudara, seringkali masa lalu itu jadi penjara buat kita. Penjara buat manusia sehingga orang nggak mau bertobat. Karena dia berpegang kepada status di masa lalunya. Sehingga dia diduluin oleh orang-orang yang bertobat. Nah, ini yang penting sekali, bukan dosa masa lalu, tapi respon kepada panggilan pertobatan. Ya, kesalehan lahiriah tanpa pertobatan lebih berbahaya. Kembali kita ulangi ya, daripada dosa terang-terangan yang kemudian diikuti dengan pertobatan. Kenapa? Orang yang lahiriah namun tidak bertobat, saleh secara lahiriah, dia tidak merasa perlu bertobat dan itu berbahaya. Orang yang terang-terangan berdosa nggak bisa menyangkali dia harus bertobat. Ya, itu masih lebih ada harapan karena orangnya disadarkan kamu dosa, kamu salah. Ya, saudara, para pemimpin agama melihat bukti nyata tetapi tetap tidak mau berubah. Ini yang kita lihat ya, tetap tidak mau berubah. Mereka lebih cinta pada sistem religius mereka daripada kebenaran Allah ya, sehingga ya nggak ada penyataan dari Tuhan berikutnya. Dan ini sebenarnya masalah apa sih akarnya? Masalah hati, keangkuhan mereka mencegah mereka bertobat. Kami pemimpin agama, kami ini, kami itu, mana mau kami lepaskan? Gengsi dong, begitu ya. Masa nurut sama Yesus? Siapa Tuhan Yesus? Siapa dia? Begitu kan? Nggak ada di dalam struktur Sanhedrin. Siapa kita mendengarkan dia? Keangkuhan itu yang mencegah mereka bertobat. Ya. Nah, sampailah kita, saudara sekalian, di perumpamaan yang paling puncak. Begitu ya. Perumpamaan pemilik kebun anggur. Saudara, pemilik kebun anggur, seperti kita sudah pernah baca, begitu ya, menyiapkan semuanya. Pagar, tempat pemerasan anggur, menara penjaga, dan sebagainya. Jadi apa poin dari perumpamaan ini? Yesus, Tuhan sudah menyediakan sebuah yang dibutuhkan bangsanya. Semakin sabar dan murah hati pemilik, semakin besar konsekuensi ketika murahan ini diabaikan. Ya. Nah, saudara sekalian, ada penolakan yang bertumbuh kalau kita lihat ya. Pemilik mengirim hamba-hamba untuk mengambil hasil kebun. Penggarap menolak, memukul, membunuh, melempari batu. Kesempatan terus-menerus diberikan menyingkapkan betapa keras hati manusia. Jadi pertama menolak, kedua memukul, ketiga membunuh, begitu ya, melempari batu ya, nggak even bisa dekat. Akhirnya pemilik mengutus anaknya. Pemilik ini percaya mereka akan menghormati anakku. Saudara, para penggarap ini berpikir, wah ini ahli waris. Kalau kita bunuh dia, kita dapat warisannya, begitu ya. Daripada kita kerja buat kebun anggur ini, pemilik kebun anggur, mendingan kita kerja buat diri kita, kebun anggurnya kita ambil. Saudara, Yesus bertanya pertanyaan sangat simpel. Kalau ini yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur? Oh jelas. Mereka akan tuannya akan membinasakan penggarap jahat itu, menyewakan kebun anggur itu
kepada penggarap lain. Saudara, tanpa sadar, orang Farisi ketika menjawab pertanyaan ini justru menghukum diri mereka sendiri. Ya, pada akhirnya bukan karena Tuhan nggak sabar ya, melainkan karena manusia sengaja menutup diri terhadap undangan Tuhan. Nah, ini problem dari yang dinyatakan oleh Yesus, saudara sekalian ya. Jadi eh, mereka menjawab seperti itu, mereka sudah jelas salahnya di mana, dan mereka nggak ada excuse, saudara sekalian ya, karena yang mereka lakukan kan demikian. Semakin Yesus nyatakan diri, semakin menolak. Awalnya menolak, mau bersiasat, bersepakat, akhirnya membunuh Yesus kan begitu. Jadi sama, Yesus menceritakan perumpamaan ini, dan kalau kita lihat ini sangat menusuk hati mereka, ya. Dan gara-gara perumpamaan ini sudah terakhir, mereka bersepakat membunuh dia, ya. Mereka berusaha menangkap dia, membunuh dia. Jadi inilah perumpamaan yang pada akhirnya mengatakan pada mereka, yang membuat mereka berkata, He must die. Dia harus mati. Ini udah keterlaluan ngomongnya ya. Dia mengatakan dan mengekspos kita itu sekarang kita pembunuh nabi-nabi dan sekarang kita pembunuh anak Allah. Begitu kan? Jadi mereka sudah nggak tahan lagi. Ini perumpamaan terakhir saudara sekalian ya. Maka kita katakan ini minggu terakhir, ini perumpamaan terakhir sebelum mereka akhirnya betul-betul turun tangan membunuh Yesus. Ya. Dan kalau kita lihat, saudara sekalian, Yesus nggak heran. Ya, kenapa? Ketika dia ucapkan perumpamaan ini, dan dia tahu apa yang terjadi kepada dia nanti, dia akan dibunuh. Yesus ucapkan, kutip dari Mazmur 118 ya. Batu yang dibuang tukang bangunan menjadi batu penjuru. Artinya apa? Kerajaan Allah akan diambil dari mereka, diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buahnya. Itu sebabnya kita lihat pertobatan sangat masif di antara orang non-Yahudi. Di antara orang Yahudi, sangat sedikit buahnya. Ya, sampai hari ini mayoritas orang Kristen 99% non-Yahudi. Saudara sekalian ya, ini menggenapi Yesus katakan, kerajaan Allah diambil dari orang Yahudi, diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena menghasilkan buah, pertobatan. Wah, Paulus dikirim beritakan Injil percaya, Matius dikirim percaya, siapa percaya, meskipun Rasul-Rasul mati martir, ada buahnya, saudara sekalian. Yesus sampai mati begitu ya di Yerusalem, mati di Golgota. Sangat sedikit yang percaya pada dia di antara orang Yahudi. Maka Yesus bilang, kerajaan Allah diambil daripada kamu, diberikan pada bangsa-bangsa lain. Tapi kalau kita lihat, apakah ini berarti Allah desperate lalu plan B? Tidak. Memang sudah direncanakan jalan keselamatan Tuhan adalah untuk seluruh bangsa melalui penolakan orang Yahudi, bukan penerimaan mereka. Itu memang skenarionya Tuhan ya. Jadi tidak ada yang out of plan. Di sini tidak ada yang wah ini kita ternyata gagal ada plan B tidak ya. Tuhan dalam kedaulatannya menggunakan penolakan terbesar dalam sejarah untuk menciptakan penerimaan terbesar dalam sejarah. 99,9% orang Kristen itu non-Yahudi. Itu penerimaan terbesar dalam sejarah saudara sekalian ya. The gospel for all nations. Ya, hanya satu suku masih banyak resisten, Yahudi. Ya. Dan melalui penolakan mereka, itu sangat besar sekali lah. Sangat besar sekali. Bangsa pilihan Tuhan menolak Mesias anak Allah yang dikirim oleh Tuhan yang sudah janjikan mereka ribuan tahun. That's the biggest rejection. Tapi menghasilkan the biggest acceptance ya of the gospel. Itu luar biasa. Jadi kegagalan Israel menjadi berkat bagi dunia. Justru menjadi titik keberangkatan bagi keselamatan dunia. Jadi rencana Tuhan nggak pernah temui jalan buntu, saudara sekalian ya. Manusia tolak, manusia menghina, ya, membunuh utusannya. Nggak bisa, ya. Perlawanan dan penolakan kepada Tuhan malah menuntun kepada greater glory. Sekarang kita lihat Injil mulia sekali loh. Di antara bangsa-bangsa, begitu kan ya. Itu mulia sekali dan itu cara Tuhan, ya. Nah, kalau kesombongan rohani, saudara sekalian, tetap tidak bisa menggagalkan rencana Allah, bayangkan betapa besar kerendahan hati kita. Dan di sini kita belajar apa, saudara sekalian? Kalau penolakan orang Yahudi adalah keselamatan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Gimana satu kali, seperti kita udah belajar dalam Roma 11, suatu saat orang Yahudi akan terima Yesus. Satu saat penolakan itu akan berhenti, dan mayoritas mereka dalam kondisi tertentu, dalam akhir zaman, akan terima Yesus. Saudara ditanya oleh Paulus, penolakan mereka jadi berkat bagi dunia. Kalau mereka terima Injil, kita seperti dapat lihat kebangkitan dari orang mati. Itu dunia udah kiamat, selesai. Ya, itu glorious end. Udah gak ada yang lebih besar dari itu. Penolakan orang Yahudi adalah keselamatan bangsa-bangsa seluruh dunia. Bagaimana orang Yahudi kalau terima Injil? The end of the world. Selesai. Tuhan sudah menggenapi semua rencananya.
Pertama-tama Yahudi dapat Injil tapi tolak, kemudian orang non-Yahudi malah bertobat. Nanti akhirnya orang Yahudi belakangan menyusul the end of the world ya. Rencana Tuhan sudah sampai puncaknya. Saudara, luar biasa kalau kita lihat ya. Jadi apa yang kita bisa simpulkan ya melalui ini, saudara sekalian ya, di dalam kesetiaan dalam ujian ini. Eh, Sebentar saya akan share kembali ya. Saudara, yang kita bisa simpulkan di sini adalah kesetiaan itu diujinya kapan? Saat ekspektasi nggak terpenuhi. Ya, tentu kita mungkin sudah sekian lama jadi orang Kristen, ekspektasi kita udah adjusting begitu ya. Tapi kan tidak semua orang Kristen punya ekspektasi adjusting kepada kehendak Tuhan. Ada juga orang Kristen ekspektasinya dipengaruhi lingkungannya. Harusnya gini, 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 begitu ya. Saudara, kita belajar. Ya, kesetiaan kita diuji. Dan kesetiaan sejati ketika kita tetap percaya dan taat, bahkan ketika Tuhan bekerja dengan cara yang kita nggak expect gitu ya. Kok kayak gini Tuhan ya? Kok jadi orang Kristen kayak begini? Ya, kok seperti ini gereja ya? Ya, itu kesetiaan kita diuji. Jadi, jangan kita merasa heran dan jangan merasa something-nya aneh sama saya ya. Kok ekspektasi saya nggak terpenuhi? Saudara, memang ekspektasi manusia pasti banyak tidak terpenuhi. Tapi pertanyaannya apakah kita tetap setia dan percaya pada Tuhan, ya. Dan tentu kesetiaan diuji saat kita tersendiri demi kebenaran. Yesus seorang diri, ya. Murid sejati tidak hanya setia di tengah keramaian, tapi di tengah kesepian karena kebenaran, ya. Kalau kita tahu itu benar, meskipun hanya kita sendiri di satu tempat ya yang berdiri, ya kita tetap setia begitu loh. Karena kesetiaan kebenaran nggak ditentukan jumlah, begitu kan ya. Kita koreksi diri, kita evaluasi diri, tapi toh kalau kita sudah sure, ya kita rela kesepian, begitu. Dan yang ketiga, kesetiaan sejati akan berbuah, ya, bukan hanya daun-daunan. Nggak mungkin kesetiaan tuh cuman penampilan lahiriah tiap minggu ke gereja, nggak pernah miss, nggak mungkin cuma begitu. Itu kan daun-daunan. Kesetiaan sejati itu pasti ada pertobatan, ada ketaatan, bukan cuma hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu. Itu namanya buah ya. Kalau minggu doang itu bisa daun. Karena nampaknya yang orang lihat kan nampaknya minggu begitu kan. Tetapi yang substansial buah itu dibuktikan dari Senin sampai Sabtu. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup pribadi kita. Nah, saudara sekalian, ini yang Yesus mau sampaikan dalam Matius 21. Bagaimana murid-muridnya melewati segala konfrontasi, ekspektasi yang tidak terpenuhi dan sebagainya, tetap setia ya, karena rencana Tuhan nggak bisa gagal ya. Meskipun orang tolak, orang lawan, tetap Tuhan menggenapi rencananya. Oke, saudara sekalian, sampai di sini ya pembahasan kita Matius 21. Saya kembalikan kepada Pak Henry ya.